Ya, jadi jangan kita mencoba-coba untuk menghindari hukum. Ada maling lari datang ke ada maling atau seseorang yang diduga teroris datang ke rumah kita, bersembunyi, kita nggak tahu hukum itu. Saudara bawa kendaraan mobil, bak terbuka, kemudian ada anak kecil-kecil atau orang dewasa naik di mobil itu, Anda tidak pernah memberikan tumpangan, tapi dia menumpang. Karena Anda kasihan, Anda tidak larang. Tahu-tahu terjadi benturan, anak itu meninggal, itu pasti yang jadi supirnya penjara. Jadi persoalan hukum itu banyak. Jangan meremehkan. Untuk itu, ya, saya telah membuktikan 5 anak saya, 3 laki-laki, 2 perempuan, semuanya kuliah hukum, sarjana hukum, alhamdulillah. Jadi ini sebagai bukti. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa Bapak nggak masukkan di teknik, di kedokteran, di mana? Saya bilang, sudahlah, itu urusan saya punya anak. Bapak paksa anaknya? Ya, saya paksa. Karena saya tahu apa akibatnya buat mereka. Mereka kuliah hukum, setelah sudah selesai hukum, mau cari bidang apapun silakan. Dan saya atur. Tapi tugas dan tanggung jawab saya mengajari anak-anak tentang akhlak. Karena saya sebagai seorang muslim, mereka belajar. Setelah itu, mereka harus bisa bagaimana caranya untuk mengerti hukum. Itu tugas utama saya. Setelah itu berarti pertama sudah saya jalankan. Kembali kepada topik pembicaraan kita. Hukum kita ini bagus sudah. Ya, meskipun masih kita gunakan hukum peninggalan Belanda. Tetapi yang parah ini adalah moral dari para perangkat negara atau perangkat negara, para penegak hukum. Mohon maaf, kata-kata ini kurang pantas saya ucapkan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya. Mereka itu brengsek. Mereka yang namanya penyidik, yang namanya DPU, yang namanya hakim, itu adalah aparatur negara. Yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Mereka itu sebelum melakukan pekerjaan, sebelumnya mereka wajib mengangkat sumpah. Bapak tahu, sebagian besar penyidik, JPU, hakim, itu orangnya baik. Hanya sebagian kecil saja penyidik itu yang brengsek. Tetapi yang kecil itu menguasai, yang sedikit itu menguasai. Yang namanya penyidik yang brengsek, JPU brengsek, hakim brengsek, itu mereka mendominasi. Seolah-olah mereka lah yang menang. Yang dicurangi cuma 2, yang benar itu 8 nggak kelihatan. Karena memang hakikatnya begitu. Bahwa jangan Anda pernah berpikir kebaikan Anda akan diingat orang. Sebab kita memang dibayar untuk berbuat baik. Sedangkan keburukan itu akan selalu menjadi catatan. Ya, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya 3 kali berperkara perdata, perkara saya sendiri, ya bunyinya seperti kayak tadi, tidak menang, ya, tetapi tidak juga kalah. Ya, faktanya saya digugat 2,5 miliar, ternyata saya hanya diwajibkan membayar 110 juta. Saya tetap kalah, tapi saya bayar hanya 110 juta. Kalau saya mau bilang kalah, enggak juga. Tapi kalau saya mau bilang menang, karena menurut saya, gugatan perlawanan saya, harusnya saya punya uang di sana tersimpan di bank tersebut ada sekitar 600 juta. Ya kan? Saya nggak dibayar 600 juta. Saya disuruh membayar 110 juta. Oke lah. Ya, kompromi jalan tengah. Kemudian disuruh dilakukan lelang. Dia gugat untuk mengeksekusi. Loh, objeknya satu. Kan nggak mungkin 2 putusan yang berbeda. Satu, saya membayar 110 juta, yang satu dilelang. Kalau saya membayar 110 juta, maka lelang ini hilang.
Kalau saya mengikuti lelang berarti putusan yang 110 juta nggak berlaku. Karena kenapa? Dia melelang itu karena anggapannya utang saya 2,5 miliar. Itulah kalau nggak hati-hati para penegak hukum ini bisa terjebak mereka. Karena kenapa? Ada namanya dissenting opinion. Jadi putusan yang berbeda terhadap dua perkara. Tidak saling mendukung. Teman-teman advokat harus jeli di sini. Ya, saya bukanlah orang pintar, tapi jangan terlalu percaya pada profesor-profesor yang sekarang ini hanya profesor bayaran. Maaf. Ya, Anda ini kalau belum pernah mengalami, tidak akan tahu. Saya alhamdulillah telah menghadapi itu. Kemudian satu perkara yang saya laporkan tentang pidana. Oleh kepolisian, ya, sudah ditetapkan jadi tersangka dan sudah P21 dilimpah ke pengadilan. Oleh saksi ahli OJK. Nah, ingat, kalau perbankan itu saksi ahlinya harus ada dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saksi ahli dari OJK sudah mengatakan bahwa ini perbuatan pidana. Itu karena saksi ahli OJK itu kurang lebih dianggap sebagai hakim. Namun apa yang terjadi? Oleh hakim yang brengsek tadi, ya, mereka ganti. Saksi ahli OJK yang mengatakan ini adalah pidana tidak dimuat dalam pertimbangan putusan hakimnya. Padahal inilah saksi ahli OJK yang dihadirkan di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 186. Nah, yang dimuat dalam pertimbangan putusan majelis hakim adalah saksi abal-abal, nggak pernah dihadirkan, namanya berbeda, keterangannya juga berbeda. Ini yang berbahaya. Itulah saya bilang brengsek. Jadi itu laporan saya, orangnya dibebaskan oleh hakim. Karena menyogok. Tidak mungkin. Dari awal itu sudah kelihatan. Dia bolehkan umroh, ya, dibolehkan bawa HP, ya, masa terdakwa boleh nyoting, hakim itu diam aja. Dia bebas untuk foto-foto kita sebagai pelapor pada waktu hadir sebagai pelapor. Jadi ini hakim-hakim ini nggak benar. Mereka ada kecenderungan memberi karpet merah kepada terdakwa. Jadi itu kira-kira. Lalu setelah saya protes terhadap putusan hakim yang cenderung tadi itu membela terdakwa, saya dan istri dilaporkan dengan undang-undang ITE. Saya mau tanya, ya, kalau ketua pengadilan dan hakim-hakim itu bukankah mereka harus dianggap orang yang ahli hukum? Karena mereka itu boleh menghukum orang. Ternyata mereka tidak ahli. Jadi ini berbahaya sekali bagi negara karena menempatkan orang-orang yang punya kewenangan bisa menghukum orang, ternyata mereka bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Maaf. Kalau bahasa dan kalimat ini kurang pas. Tapi, kurang enak kedengarannya. Tapi kata-kata apa yang pantas? Ya? Nanti kalau saya sebut yang lain kan nanti dikiranya fitnah. Saya harus sebutkan bodoh. Bodoh itu kedengarannya gak enak. Tapi memang, kalau orang gak ngerti, gak susah itu berarti bodoh. Sekarang yang mau saya tanyakan apa? Ketua pengadilan melaporkan masyarakat. Kira-kira menurut saudara-saudara, ketua pengadilan, di mana pengadilan itu tempatnya orang mencari keadilan. Kalau ketua pengadilan minta mencari keadilan ke Polres Sidoarjo dengan bantuan pengurus DPC Pradi Sidoarjo, bagaimana mungkin mereka bisa memberi keadilan kalau mereka saja masih mencari keadilan? Ini kan aneh, Pak. Beberapa aturan mereka tabrak. Inilah namanya abuse of power. Ini bahasa keren. Abuse of power itu apa? Ya.
kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, itu namanya abuse of power. Bapak-bapak perlu tahu, apa yang saya sebutkan nanti ini, kenapa saya bilang, mohon maaf kalau sampai ada yang mengatakan kok ini aktivis kok arogan sekali mengucapkan kepada ketua pengadilan namanya Wayan Karya dan hakim-hakimnya itu jadi orang bodoh, ya. Saya harus bagaimana, Pak? Karena Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa yang namanya laporan terhadap delik aduan hanya boleh dilakukan orang per orang yang mengalami kerugian langsung. Tidak boleh badan hukum, ya. Tidak boleh lembaga. Nah, ini yang jadi persoalan.